adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Tina percaya adik-adik penuh semangat, penuh sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Tina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Biarlah Tina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya kami boleh duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami boleh simpan di dalam hati. Kami boleh mengerti sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik Gen Kids, Tina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Ayo kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan semangat untuk Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah adik-adik Gen Kids, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Tina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Ayo adik-adik kita bernyanyi dengan sukacita dan penuh semangat. Jangan lupa ikutin gayanya Tina ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh
berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik, Lausa Tina serahkan waktu dan tempat untuk Lausa yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hai adik-adik Gen Kids, kita bertemu kembali lagi di hari Minggu ini tanggal 25 April. Ya, puji nama Tuhan adik-adik, kita masih bisa beribadah meskipun secara online seperti ini. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik Gen Kids ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau menolong supaya kami mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami kalau dalam perjalanan hidup kami, kadang kami tidak setia pada firman-Mu. Tapi biarlah hari demi hari kami sebagai anak-anak sekolah minggu Gen Kids, kami terus-menerus bersedia untuk diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu, melalui lose-lose yang Tuhan percayakan untuk menceritakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami, karena kami siap mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, tema kita pada saat ini yaitu selalu ada dan selalu akan ada. Nah, menarik kan temanya? Nah, firman Tuhan ini ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tapi saya tidak akan membaca semua ayatnya, beberapa ayat saja ya, sebagai hal-hal yang penting dari firman Tuhan ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Pertama dibaca ayat 1 dulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan itu. Kata Yesus kepada mereka, ayat 12, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, adik-adik Gen Kids, masih ingat kan bahwa ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu bertemu dengan siapa? Nah, pertama-tama Yesus itu bertemu dengan Maria Magdalena. Jadi Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Tapi kemudian sudah itu Yesus menampakkan diri kepada siapa lagi? Kepada murid-muridnya, ya, pada murid-muridnya, 11 murid, ya. Kemudian setelah itu Yesus menampakkan diri kepada siapa lagi adik-adik? Kepada Thomas, ya, pada Thomas. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus menunjukkan bekas paku yang di tangannya dan juga bekas tusukan yang di lambungnya. Dan kemudian Thomas percaya bahwa benar-benar yang sudah bangkit itu adalah Yesus. Nah, tapi ternyata bukan pada Thomas juga Tuhan Yesus menampakkan diri, tapi kepada 2 orang murid yang sedang berjalan kemana? Ke Emmaus. Nah, di satu kota mereka pergi dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Tapi di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka terkejut dan kaget adik-adik ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca di firman Tuhan Yohanes 21 ya ayat 1 sampai 14. Tadi saya baca tidak semuanya. Ketika kan Tuhan Yesus bangkit itu, murid-murid ternyata ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka itu berapa kali, mereka pergi kemana adik-adik? Mereka liburan kemana? Ke Danau Galilea atau Danau Tiberias, atau bisa juga disebut Danau Genesaret. Nah, jadi biasa disebut Danau Galilea. Kalau di sini tadi kita baca dibilang Danau Tiberias. Nah, bisa juga kalau di kitab Lukas dikatakan Danau Genesaret. Nah, jadi itu karena kota-kotanya ya. Kemudian ketika murid-murid ini sedang pergi memancing, mereka tuh kembali kepada
pekerjaan mereka semula. Jadi awal-awal kan mereka itu penangkap ikan. Nah, di danau ini juga. Terus kemudian ketika Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit menampakkan diri pada mereka berapa kali itu, kemudian adik-adik Gen Kids tahu kan, Yesus datang juga adik-adik di danau itu. Tapi murid-murid tidak tahu. Jadi murid-murid ada di danau itu sedang mancing-mancing. Terus tiba-tiba mereka, aduh, sudah semalam nggak dapat ikan. Terus Yesus berteriak dari pinggir danau, "Hei anak-anakku, kamu sudah dapat lauk pauknya, ikan-ikan maksudnya?" Terus mereka bilang, "Belum." Terus Yesus bilang, "Coba tebarkan jalamu di sebelah." Kanan pakai kiri ya. Nah, terus mereka sebar adik-adik. Pas mereka sebar, waduh, mereka dapat banyak. Nah, ini adik-adik peristiwa Yesus bertemu dengan mereka di Danau Galilea ini seperti Yesus ketemu mereka di awal-awal. Yesus panggil mereka untuk jadi murid. Dan peristiwanya sama juga, soal nangkap ikan juga, dan mereka tidak dapat. Dan kemudian ketika Yesus bilang, "Tebarkan jalamu," terus mereka tebar dan mereka dapat. Nah, ini sama. Nah, waktu kejadian itu terjadi, adik-adik sudah dapat ikan banyak. Terus si Yohanes bilang kepada Petrus, "Petrus, itu Yesus. Yang di pinggir danau itu Yesus." "Masa iya?" "Betul, itu Yesus." Terus Petrus itu langsung terjun, dia pergi berenang di pinggir. Terus kemudian adik-adik sampai di pinggir danau itu, kemudian mereka kan tadi di Alkitab dibilang kemudian ada api, Yesus bikin api, terus ambil ikan, terus mereka bakar ikan. Terus Yesus bikin seperti perjamuan adik-adik. Waktu hari terakhir, malam terakhir bersama dengan murid-murid. Masih ingat kan ceritanya? Apa yang dia pecahkan? Apa yang dia kasih? Yaitu memecah roti, kemudian meminum anggur. Nah, ini juga sama. Ikan itu diambil terus dikasih mereka gitu ya. Terus mereka wah, ingat gitu ya, ini kan waktu perjamuan makan bersama dengan Yesus terakhir. Nah, adik-adik, kemudian setelah itu mereka makan. Nah, akhirnya mereka terus bilang gini, mereka mau bertanya sama Yesus, tapi mereka itu mikir gitu kan, aduh, mau bertanya enggak. Kenapa mereka nggak mau bertanya? Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang selalu apa adik-adik? Yang selalu ada dan selalu akan ada. Ya, jadi Yesus ada waktu bersama-sama dengan mereka waktu dipanggil, mereka jadi murid. Ya, Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit, Yesus tunjukkan juga bahwa dia ada bersama dengan mereka. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Selalu ada dan selalu akan ada. Buat adik-adik Gen Kids, buat papa mama, bahkan bukan cuma pribadi kita adik-adik. Yesus menyatakan ada dalam pekerjaan, ya, pekerjaan papa mama, usaha papa mama. Yesus akan tunjukkan bahwa Yesus selalu ada dalam kesulitan-kesulitan ketika belum ada rezeki. Pasti satu waktu sama seperti murid-murid dapat juga. Karena apa adik-adik? Yesus itu Tuhan, dia selalu ada dan selalu akan ada. Nah adik-adik, kalau begitu, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Berarti Yesus itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus itu tidak pernah bohong. Seperti siapa kemarin minggu lalu yang bohong? Pinocchio. Yesus tuh nggak gitu. Yesus tuh tepati janjinya. Dia menepati janji-janji kepada murid-muridnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Yesus yang setia menepati janji-janjinya. Dan yang kedua yang kita pelajari adik-adik adalah bahwa Tuhan Yesus itu ketika murid-murid ada di Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret itu, ya Yesus, mereka kan pasti sedih gitu karena sudah nggak ada Yesus. Terus mereka bilang, kalau dulu bersama dengan Yesus di pantai, sekarang udah nggak ada. Tapi ketika Yesus datang adik-adik, Yesus kasih apa? Semangat. Sehingga mereka tadi yang lesu, lemah, nggak dapat ikan, sekarang semangat lagi. Dapat ikan banyak mereka ya.
Ya pasti dapat ikan banyak kan, dapat apa? Duit, lumayan kan, jual ikan terus dapat duit. Tapi buat siapa? Ya buat keluarganya dong ya. Kan mereka punya keluarga ya. Jadi mereka kasih buat keluarga, ya buat tetangga-tetangga juga kan, ikannya banyak gitu ya mereka dapat. Jadi Tuhan Yesus akan selalu ada kepada murid-murid dan juga pada adik Genkis ya. Karena apa tadi, ingat, dia itu tidak hanya memberikan semangat karena dia adalah Tuhan sebagai sumber pemberi semangat. Nah, yang ketiga yang kita pelajari adalah bahwa adik-adik Genkis. Nah, dengan demikian, adik-adik Genkis harus percaya kepada Yesus ya, dalam kondisi apapun ya, dalam kesulitan apapun. Mungkin kalau lihat mama, papa lagi sedih, ya kan adik-adik mau bertanya juga, aduh gimana yang bertanya, nggak enak. Ya udah, adik-adik sebagai Genkids, sebagai murid-murid Tuhan, bawa dalam doa, Tuhan Yesus tolong papa mama lagi sedih, Tuhan Yesus jaga ya papa mama, amin. Ya udah, selesai, doanya pendek saja. Tapi kan Tuhan Yesus tahu isi hati adik-adik Genkids ketika berdoa. Karena adik-adik Genkids percaya pada Tuhan Yesus, maka adik-adik berdoa ya. Dan adik-adik juga tidak hanya percaya dan berdoa, tapi juga harus mentaati apa yang Yesus perintahkan. Seperti murid-murid tadi. Hei murid-murid, pindahkan jalamu supaya kamu dapat ikan. Mereka ikutin, mereka taat, dapat ikan ya. Itu jadi adik-adik Genkids juga harus taat. Sekarang harus taat apa? Taat belajar online, taat bangun pagi, harus taat bangun pagi-pagi ikut sekolah minggu, bangun mungkin harus belajar, papa mama kasih belajar. Nah, adik-adik itu juga bentuk ketaatan dari adik-adik Genkids. Nah, kenapa adik-adik? Karena Yesus itu memiliki rencana yang besar buat adik-adik Genkids dan buat kita semua. Dan dia selalu siap untuk menolong kita semua. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia selalu ada buat Genkids, buat papa mama, dan buat kita semua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Dan ayat hafalan kita itu diambil dari Ibrani 10 ayat 23 yang berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Yesus, yang menjanjikannya setia. Nah, itu ayat hafalannya ya. Ibrani 10 ayat 23. Nah, adik-adik, rangkuman firman Tuhan kita tentunya adik-adik nanti bisa lihat ya, apa itu rangkuman firman Tuhannya. Rangkuman firman Tuhannya seperti ini. Kiranya ini firman Tuhan boleh menolong buat adik-adik. Nah, adik-adik, kita ada lagu ini. Ya, lagunya bagus banget. Lagunya berjudul Titatu. Titatu. Apa itu Titatu? Hati yang takut Tuhan. Titatu. Ingat ya, judulnya Hati yang Takut akan Tuhan. Nanti sebentar saya akan putar buat adik-adik untuk adik-adik dengar ya. Hati yang tak
Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada dan Engkau akan selalu ada buat kami dimanapun kami berada. Jaga kami siang dan malam, baik kami dalam bekerja, baik kami dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, baik kami dalam membantu papa mama, maupun dalam kami membaca. Tuhan menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan Lausetina mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelumnya, Lausetina mau mengajak adik-adik untuk mencuci tangan, boleh menggunakan hand sanitizer. Baru disiapkan uangnya, dimasukin ke amplopnya. Kalau Lausetina menggunakan dompet kecil dan kotak persembahan. Nah, adik-adik sambil mengiringi persembahan, Lausetina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi burung pipit. Adik-adik kita mau bernyanyi dengan sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, adik-adik sambil memasukkan persembahannya, kita pujiannya sekali lagi. Tapi Tuhan beri makan, bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, adik-adik, Lausetina mau mengajak untuk bersatu di dalam doa persembahan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, biar Lausetina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi ucapan syukur dan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan papa mama kami, berkati kesehatan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Lausa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lausa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Ya, adik-adik, sekali lagi mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita percaya kita sudah bisa melewati ibadah pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu
memberikan kita hati untuk datang beribadah di setiap hari Minggu. Sekarang kita akan menutup ibadah Gen Kids kita pada saat ini. Kita lipat tangan, kita berdoa. Nanti adik-adik ikut doa lose di dalam hati ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di minggu-minggu yang akan datang. Berkati juga Lose yang akan bercerita. Berkati juga Lose yang memimpin pujian. Berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya setia mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang malas-malas, Tuhan berikan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada hari ini dalam kasih sayang Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo, nama saya Marfia Bubar, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan lagu kesaksian yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
menggodaku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Terima kasih.